Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Ramadi. Saya ingin bertanya mengenai jihad dan mati syahid menurut syariat Islam. Karena mengingat banyaknya pemikiran radikal di negeri ini karena salah mengaji, salah tempat mengaji dan kurang pahamnya tentang pengetahuan berjihad dan mati syahid menurut syariat Islam. Mohon pencerahannya bagaimana hukum jihad dan mati syahid yang sebenar-benarnya menurut syariat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jihad. Bagaimana dengan jihad? Ya silahkan berjihad jika diartikan di sini berperang ya. Jika memang memenuhi syarat-syaratnya. Dan harus diketahui syarat-syaratnya supaya tidak asal-asalan. Di dalam Al-Quran misalnya, Allah mengatakan waqatilu fi sabilillah. Berperanglah di jalan Allah. Kan jihad itu. Di jalan Allah. Apakah ayatnya titik sampai situ? Tidak. Lanjutkan. Alladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu terlebih dahulu. Dalam ayat lain, waqatilu al-musyrikina kaffah. Perangilah orang-orang musyrik seluruhnya. Titik sampai situ? Tidak. Kama yuqatilunakum kaffah. Sebagaimana mereka pun membunuhmu seluruhmu atau memerangimu seluruhmu. Kata qatala sendiri secara bahasa itu qatala yuqatilu muqatalatan, artinya berperang yang mengandung unsur timbal balik. Bukan uqtul. Bukan uqtulu, bunuhlah. Kalau uqtulu itu satu arah. Kalau qatilu dua arah. Artinya jihad itu harus mereka harus konteksnya membela diri. Dan itu yang terjadi di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, hanya membela diri. Itu pun jika terpenuhi syarat-syarat lainnya, bukan hanya diserang saja, tapi juga siaga dan cukup matang kekuatan yang dimiliki, senjata dan lain sebagainya. Adanya pemimpin dan panglima perang yang siap menyusun strategi, harus matang. Tapi kalau bayangkan yang terjadi, yang kita sering dengar, orang datang bawa bom, dia pula mati. Kemudian dibawa kemana? Bukan dibawa ke orang-orang yang memerangi kita, misalnya sebutlah Israel atau apa. Dibawalah ke mall. Di situ orang belanja, ada orang muslim juga, non muslim pun ada, anak-anak dan ibu-ibu yang tidak tahu menahu, tidak pernah apalagi berpikir memerangi kita. Mereka subhanallah. Maka itu bukanlah jihad sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan atau oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu memang betul apa yang dikatakan oleh penanya, akibat daripada mengaji pada yang bukan ahlinya. Karena itu mari kita pandai-pandailah memilih guru, tahu ngaji, kan begitu, supaya kita betul-betul mendapatkan ilmu yang benar dari para mereka yang memahami agama ini dengan baik dan benar. Lagi pula saya tutup dengan satu hadis. Nabi SAW pernah mengatakan, raja'na minal jihadil akbar ilal jihadil asghar. Maaf terbalik, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ala wa huwa jihadun nafs. Atau kama qala SAW dalam satu riwayat, bahwa penekanan Nabi saatnya kita beranjak ke jihad yang lebih dahsyat, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Mari kita buka sejarah. Imam Salahuddin Al-Ayyubi kenapa berhasil memerdekakan Palestina pada masanya. Beliau berangkat ke Palestina membawa pasukan, dihadang atau bertemu dengan orang saleh di jalan. Orang saleh mengatakan, mau kemana kamu Salahuddin? Saya ingin memerdekakan Palestina, membebaskan Yerusalem atau Al-Quds. Kata orang saleh itu, kembalilah, kamu tidak akan mampu membebaskan Yerusalem. Kenapa? Kata Imam Salahuddin, karena kalian belum membebaskan hati kalian dari belenggu hawa nafsu.
pulanglah dan perbaiki hati kalian semua. Setelah matang, setelah membaik, setelah bersih, baru berpikir untuk membebaskan Palestina, bebaskan diri dulu dari hawa nafsu. Betul, Imam Salahuddin Al-Ayyubi kembali. Dan setelah menghidupkan dan menegakkan majelis-majelis zikir, ya, untuk membersihkan hati, memuliakan akhlak, maka beliau beserta pasukan kembali dan berhasil membebaskan Al-Quds. Jadi sebelum berpikir jihad, ya, mari berkaca terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada para kekasihnya, orang-orang saleh dan para ulama yang sungguh-sungguh takut kepadanya. Amin ya rabbal alamin.